Assalamualaikum teman-teman, nama saya Manusia Putih dan dalam video ini saya akan membahas tentang kudeta Westerling atau kudeta APRA. Without any further ado, let's jump right into it. Pada sekitaran bulan November 1949, Westerling mendirikan sebuah organisasi yang berisi sekitaran 500.000 orang. Nama dari organisasi tersebut adalah Ratu Adil Persatuan Indonesia atau RAPI dan memiliki angkatan bersenjata bernama Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Nama Ratu Adil diambil dari mitologi ramalan Jayabaya, yaitu ramalan yang meramalkan akan adanya pemimpin adil, bijaksana, dan pembawa perubahan ke seluruh rakyat Indonesia. Tapi Westerling menggunakan namanya hanya untuk propaganda politik. Tujuan Westerling mendirikan APRA adalah untuk mendapatkan perhatian rakyat agar memihaknya memberontak melawan RI. Anggota APRA direkrut dari 18 faksi anti republik seperti mantan gerilyawan, Darul Islam, KST atau Korps Special Truppen. Dan pada Januari 1950, APRA memiliki 2.000 sampai 20.000 prajurit. Raymond Westerling memiliki niat untuk melakukan kudeta karena ketidakpuasan dari hasil KMB. Karena hasil KMB yang tidak memuaskan, Westerling berencana untuk melakukan kudeta kepada Presiden RI Soekarno. Hasil KMB yang tidak memuaskan Westerling dikarenakan 2 poin berikut. 1. Tentara Nil akan dibubarkan dan dimasukkan ke dalam kesatuan TNI, dan kerajaan Belanda akan menarik pasukan Nil dari Indonesia. Pada 5 Desember sekitaran pukul 8 malam, Westerling menelpon Letnan Jenderal Burman van Ver dan menanyakan pendapatnya tentang rencana Westerling melakukan kudeta kepada Soekarno. Burman memberi respon berupa peringatan agar tidak melakukan kudeta, tapi hanya itu saja. Burman tidak memberi perintah penangkapan Westerling meskipun Burman tahu rencananya si Westerling. Pada 8 Desember, organisasi rahasianya Westerling, RAPI, dan angkatan bersenjatanya APRA ditemukan oleh Inspektur Polisi Belanda J.M. Verburg. Pada 5 Januari 1950, hari Kamis, Westerling mengirim surat ultimatum kepada RIS yang basically berisi, "Hey RIS, hargailah negara-negara bagian, apalagi negara Pasundan, dan juga APRA itu adalah tentara Pasundan. Aku kasih kalian 7 hari untuk memberi jawaban yang positif. Kalau enggak, yuk perang." Ultimatum itu menimbulkan kegelisahan ke RIS dan Belanda, dan kemudian pada 10 Januari Hatta menyampaikan ke Hirschfeld bahwa pihak Indonesia telah memberi perintah untuk penampakan Westerling. Di sekitaran pertengahan Januari, J.H. van Marsveen berkunjung Indonesia untuk mempersiapkan pertemuan Uni Indonesia Belanda. Kemudian Hatta memberitahu Marsveen bahwa dia telah memerintahkan kepolisian untuk menangkap Westerling. Pada 20 Januari 1950, Menteri Perekonomian RIS menyampaikan kepada Menteri Godson agar pasukan elit RASTI atau Regimen Special Truppen yang dipandang sebagai faktor resiko secepatnya dievakuasi dari Indonesia. Keesokan harinya, Hirschfeld menyampaikan kepada Godson bahwa Jenderal Burman dan Schocking telah menggodok rencana untuk evakuasi pasukan RASTI. Pada 22 Januari ada laporan bahwa sejumlah pasukan RASTI dengan persenjataan berat telah melakukan desersi dengan meninggalkan tangsi militer di Batu Jajar, Bandung Barat. Upaya RIS dan Belanda untuk mengevakuasi RASTI terlambat untuk dilakukan. Westerling mendengar mengenai rencana evakuasi tersebut, dan sebelum deportasi pasukan RASTI ke Belanda dapat dilakukan, Westerling melancarkan kudetanya pada 23 Januari 1950. Westerling dan anak-anak buahnya kemudian menembak mati anggota TNI yang mereka temukan di jalan. 94 anggota TNI tewas dalam penembakan tersebut dan tidak ada korban di pihak APRA. Sejumlah anggota pasukan RASTI dipimpin oleh Sergeant Mayer menuju Jakarta dengan maksud untuk menangkap Presiden Soekarno dan menduduki gedung-gedung pemerintahan, tapi gagal karena tidak ada bantuan pasukan NIL dan Tentara Islam Indonesia untuk membantu. Setelah melakukan pembantaian di Bandung, seluruh pasukan RASTI dan satuan-satuan yang mendukungnya kembali ke tangsi masing-masing. Westerling berangkat ke Jakarta dan bertemu Sultan Hamid II di Hotel des Indes pada 24 Januari. Kemudian Westerling setelah semua rencananya gagal melarikan dari Indonesia ke Belanda dengan bantuan Belandanya sendiri. Westerling sempat ditahan di Malaya juga. So that's it penjelasan tentang kudeta Westerling yang pada 23 Januari 1950.
I hope kalian enjoy video ini dan berilah saran ataupun kritik di dalam kolom komentar. So that's it. See you guys in my next appearance.